Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOCF MIPA UI, mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di materi yang ke-6 tentang tektonik lempeng, gempa bumi dan interior bumi. Kali ini kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagaimana kita mau menguji ya, bagaimana kita pengen mengetahui apakah benar sih tektonik lempeng itu benar atau enggak sih? Atau ya sama kayak continental drift yang tidak mampu menjelaskan peristiwa bagaimana benua bisa bergerak. Jadi beberapa bukti yang meyakini bahwa tektonik lempeng itu terjadi, salah satunya adalah yang kita sebut sebagai paleomagnetism atau magnetisme purba. Jadi ini adalah sebuah uh, magnet magnetisme remnan secara natural yang ada di tubuh batuan. Ini merupakan magnetisasi permanen yang dapat eh, dapat membuat atau yang dapat terjadi karena batuan yang bisa digunakan untuk menentukan lokasi dari kutub magnet pada saat batuan tersebut mulai termagnetisasi. Nah, jadi dari arah ataupun pattern dari magnetism ini bisa kita ketahui di mana sih continental pole-nya itu di mana. Maksud saya adalah magnetic pole-nya itu di mana gitu. Nah, ternyata nih ada dua nih. Yang pertama adalah normal atau polarisasi normal, di mana batuan menunjukkan proses magnetisme yang sama seperti medan magnet pada saat sekarang. Jadi kalau seandainya dia sama dengan pola yang saat ini, jadi kutub selatan magnet itu ada di utara dan kutub utara magnet itu ada di selatan, maka kita sebut sebagai polarisasi normal. Tapi kalau dia terbalik, nah itu ketika tadi ya kutub utara magnet ada di kutub utara yang sekarang dan kutub selatan magnet itu ada di kutub selatan sekarang, maka itu kita sebut sebagai reverse polarisasi atau polarisasi terbalik. Nah ini ya bagaimana adanya preservasi paleomagnetism atau magnetism purba di aliran lava. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini normalnya ke arahnya ke sana ya. Nah di umur yang dari tua dulu ya, 1,2 juta tahun yang lalu arahnya sama nih di bagian ini. Kemudian yang warnanya abu-abu ternyata arahnya berlawanan dari arah normal magnetic field. Nah ini yang kita sebut sebagai reverse. Dan kemudian ada pembalikan lagi nih ke kondisi normal di umur 400.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya tadi beberapa polarisasi yang muncul selain di lava juga ada di pematang samudra. Dan ini yang meyakini bahwa adanya spreading di lantai samudra. Jadi karena adanya polarisasi yang berubah-ubah, patternnya berubah, maka ini indikasinya bahwa memang di masa tersebut terjadi proses yang kita sebut sebagai pemekaran lantai samudra. Ini tadi ya. Nih, kalau seandainya teman-teman bisa lihat, nih prosesnya kan berarti magmatisme muncul kan naik ke permukaan. Dan dia terus bergerak. Nah, kemudian ini yang kita sebut sebagai adanya pola reverse ya di bagian tersebut. Jadi bagian magma yang lama ini terrepresentasikan dengan yang warna kuning dan magma yang baru dengan kutub magnet yang baru arahnya ini diwakili oleh yang warnanya merah. Kemudian terjadi proses normalisasi lagi, normal lagi pattern magnetismnya, maka diwakili oleh yang warna kuning kembali. Maka ketika ada pola pattern yang berbeda-beda nih kan kayak berlapis-lapis, ini yang menandakan bahwa ya ada pemekaran lantai samudra. Ini bukti nyata yang nggak bisa dibantahkan bahwa memang terjadi proses pemekaran lantai samudra.
Kemudian yang berikutnya adalah pola dari earthquake atau gempa bumi. Jadi beberapa ahli kebumian atau saintis menemukan adanya semacam hubungan antara fokus ataupun titik atau pusat dari gempa bumi dengan adanya palung di samudra. Kehadiran dari gempa bumi yang fokusnya dalam sepanjang dari pematang samudra ini menunjukkan adanya ya sebuah teori baru di yang kita kenal sebagai tektonik lempeng ini. Jadi di bagian dalam di bagian yang dalam itu merupakan bagian dari si trench-nya. Jadi fokus-fokus ataupun pusat-pusat dari gempa bumi ini yang dalam itu adanya di bagian ridge, yang meyakini bahwa kan bagian ridge gini kan ya, dia mekar gini kan ya, mulai melendut di bagian tengah gini kan ya. Nah di bagian ini menjadi gempanya itu semakin mendalam tuh, jadi gempa-gempa dalam tuh searah dengan si pematang yang meyakini bahwa oh berarti memang adanya pemekaran lantai samudra kalau dilihat dari si titik fokalnya si gempa bumi. Karena gempa bumi dangkal nggak ada di ridge tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah data-data pengeboran bawah laut. Nah, ini kita bisa lihat bahwa data dengan umur di sedimen bawah laut atau lantai samudra ini telah terkonfirmasi bahwa si lantai samudra tersebut merupakan hasil dari proses pemekaran. Kemudian bagian kerak samudra yang lebih muda di bagian crest-nya ya, dari ridge-nya ini, jadi bagian tepinya itu lebih muda dibandingkan bagian yang bagian tengahnya. Gitu. Kemudian muncul juga yang kita sebut sebagai hotspot. Nah ini bukan hotspot ini ya, bukan hotspot wifi, bukan, tapi hotspot yang di sini adanya konsentrasi panas di mantel ya, yang akan menghasilkan magma, di mana adanya dia muncul ke permukaan. Nah ini salah satu contohnya adalah di lempeng Pasifik yang bergerak di atas hotspot yang akan menghasilkan yang kita kenal sebagai Kepulauan Hawaii. Jadi Kepulauan Hawaii itu adalah salah satu produk hotspot ya untuk di bumi ini. Nah, bukti dari hotspot ini mendukung adanya lempeng yang saling bergerak di permukaan bumi. Nah, ini contohnya. Nih, kita bisa lihat nih ternyata semakin ini kan ini bergerak ya, gerakannya ke arah barat daya ya, barat laut pergerakannya. Nah kita bisa lihat nih, karena dia bergeraknya makin jauh, maka yang ini umurnya jauh lebih tua nih bagian ini. Kan awalnya di sini kan berarti pusatnya ya, kemudian bergerak, pusatnya berkurang di bagian ini, bergerak ini si hotspotnya bagian di sini, bergerak lagi ke arah barat laut, hotspotnya di sini, dan terakhir di sini kan hotspotnya nih di masa yang sekarang. Ini yang meyakini bahwa tektonik lempeng itu beneran ada. Karena nggak mungkin kalau seandainya ini merupakan suatu peristiwa yang sama, ada indikasi umurnya akan sama. Tapi ternyata setelah didating atau ditarikh, ternyata umurnya beda-beda. Artinya apa? Artinya hotspotnya pindah gitu kan. Hotspotnya pindah ketika si directionnya ini semakin menjauh. Jadi dia akan semakin ke arah sini sebagai pusat hotspot yang baru. Oke, ini adalah akhir dari materi yang keempat ini. Silakan dikerjakan kuis baik di emas ataupun di idle untuk mengetahui seberapa paham Anda dalam pemahaman materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dari channel YouTube ini. Terima kasih.